Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa hubungan suami istri itu harmonis. Karena harmonis maka segala hal yang berhubungan dengan suami istri termasuk jima, termasuk aktivitas seksual misalnya, maka itu harus didialogkan. Karena memang pada dasarnya adalah seperti yang saya sebutkan dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Walaupun istri itu adalah ibarat sawah atau ibarat ladang, kita boleh untuk mendatanginya berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang tidak bagus untuk dilakukan. Tidak bagus itu berarti bukan dalam arti tidak boleh, tapi itu akan menyebabkan hal-hal yang memang baik secara kesehatan maupun secara psikologis itu tidak bagus. Tapi karena saya bukan orang yang ahli di bidang seksiologi, saya bukan ahli di bidangnya, tentu saya akan merujuk dari kitab kuning. Dari kitab kuning, saya memiliki kitab kuning di sini, wahai sahabatku, ada namanya Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Saya memiliki dua versi di sini, Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Di dalam kitab Kifayatul Azkiya itu pada halaman 97, kalau misalnya sahabatku itu memiliki kitab ini, di halaman 97 itu dijelaskan bahwa ada posisi-posisi yang tidak baik untuk dilakukan dan dipraktekkan, karena itu akan menyebabkan bahaya katanya. Pertama adalah kalau misalnya sahabatku yang sudah punya istri dan punya suami, tapi yang belum punya suami maupun belum punya istri, di dalam video ini jangan menghayalkan sesuatu yang sifatnya porno, tidak bagus. Maka berniatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa video ini adalah bagian dari pembelajaran agama, bukan sebagai sesuatu yang merangsang sahabatku yang belum menikah. Kalau misalnya menonton ini sebagai sesuatu yang sifatnya porno, bukan, tapi niatilah kalau misalnya pas melihat video ini sebagai sesuatu yang sifatnya pembelajaran agama Islam. Karena memang fikih itu mengajarkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur tata caranya. Sahabatku, di dalam kitab Kifayatul Azkiya halaman 97 tadi itu dijelaskan begini, ada posisi yang tidak bagus. Posisi yang pertama adalah posisi dengan cara berdiri. Jima, hubungan suami istri dengan posisi berdiri. Itu pertama, jadi jangan berdiri. Tapi apakah tidak boleh? Boleh juga, tetapi itu tidak bagus. Karena kitab Kifayatul Azkiya ini adalah kitab yang bernuansa tasawuf, tentu tidak bagus, berdiri tidak bagus. Yang kedua, miring, pada posisi miring. Nanti pada akhir video ini saya akan jelaskan posisi yang bagus kayak apa. Tentu sebelum melakukan kita harus berdoa, wahai sahabatku. Misalnya doanya adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Setelah berdoa, lalu sebelumnya sholat hajat misalnya, supaya nanti mendapatkan keturunan yang bagus dan yang baik, maka ada posisi yang tidak bagus. Yang pertama tadi adalah posisi berdiri, yang kedua adalah berbaring. Jadi berbaring miring, miring bahasanya begitu. Kenapa kok demikian? Kok dalam kitab Kifayatul Azkiya ini tidak dibolehkan? Jawabannya adalah karena wa yurithu lahul khafqan, itu akan menyebabkan ittirabal qalbi, akan menyebabkan hati ini menjadi gelisah. Jadi melakukan hubungan seksual atau jima itu kalau berdiri akan pertama menyebabkan hati ini gelisah, hati resah, tidak tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wadzatal jambi, akan menyebabkan penyakit lambung. Penyakit lambung. Kemudian yang ketiga adalah akan menyebabkan pusing-pusing kepala. Jadi akan menyebabkan penyakit lambung, akan menyebabkan penyakit kepala. Fahadil amrodu qad tahsulu taratan alal fauri wa taratan alat tarahi fi akhiril umri. Dan penyakit-penyakit ini
bisa terjadi dalam waktu dekat maupun dalam waktu jangka yang agak lama. Jadi kalau misalnya pada posisi berdiri ini, dia akan menyebabkan pertama tadi hati yang tidak tenang, hati gelisah, penyakit lambung, kemudian sering pusing kepala, dan juga akan menyebabkan penyakit-penyakit lain yang penyakit itu bisa terjadi pada waktu dekat maupun pada waktu yang nanti fi akhiril umri, bahasanya pada akhir umurnya, pada masa tuanya. Jadi tidak bagus. Jadi yang pertama adalah dalam posisi berdiri, itu tidak bagus. Yang kedua adalah pada posisi samping dengan cara miring. Kenapa demikian? Wa annal jima'a ala dhal'ihi mudirrun ghayatad darar. Bahwa melakukan hubungan seksual atau melakukan jima tapi dengan posisi miring itu akan membahayakan, disebut dalam kitab ini ghayatad darar, atau puncak bahaya. Gak bagus sekali. Kenapa demikian? Sebab wayuhdisu waj'al qalbi, akan menyebabkan penyakit liver katanya. Saya tidak tahu apakah ini nanti menurut kedokteran seperti apa, saya tidak tahu. Jadi saya sekarang ini tidak sedang menguji apakah perkataan dalam kitab Kifayatul Azkiya itu benar secara medis atau tidak, secara kedokteran bagus atau tidak. Tetapi saya ingin menjelaskan ini menurut versi kitab kuning ini. Jadi kalau misalnya sahabatku ada yang posisi sebagai dokter, tolong ini diteliti apa benar atau tidak. Tetapi ini dalam kitab klasik Islam disebutkan demikian. Pada posisi miring itu akan menyebabkan penyakit liver wal kabidi dan juga akan menyebabkan penyakit limpa, akan menyebabkan penyakit beser. Beser itu berarti sering kencing, sering pipis dan lain sebagainya. Wa khususan idza jama'a ala shikkihil aiman, dan yang tidak bagus lagi adalah kalau posisi miringnya itu adalah posisi miring sebelah kanan. Fa innahu adharru, karena itu lebih membahayakan, wa afhasu, dan lebih jelek. Bisayalani dam, dengan mengalirnya darah, itu tidak bagus. Wal qoihi, dan nanah ma'al bauli, serta kencing. Artinya bisa menyebabkan kencing nanah kalau posisinya miring sebelah kanan. Wahai sahabatku, ini adalah penjelasan dalam kitab Kifayatul Azkiya. Lalu bagaimana cara yang bagus? Cara yang bagus menurut kitab Kifayatul Azkiya adalah pada posisi seorang istri itu terlentang, lalu kemudian bagian pantatnya itu diganjel dengan bantal, bahasanya begitu. Kemudian pahanya diangkat sedikit. Itu yang menurut penjelasan kitab ini bagus. Wahai sahabatku, lagi-lagi bahwa ini adalah penjelasan kitab kuning, bisa diuji apakah ini benar atau tidak, tetapi kitab ini menyarankan untuk pertama ketika melakukan hubungan suami istri, pertama berdoa. Doanya tadi itu Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Sebelumnya itu berdoa yang lain, sholat hajat, meminta keturunan yang bagus, lalu kemudian setelah itu melakukan. Dan ketika melakukan itu, walaupun ayat Al-Quran mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, tapi ada etika-etika yang sebaiknya untuk tidak dilakukan. Yang kemarin dijelaskan bahwa jangan mendatangi istri melalui jalan belakang, jangan ketika istri sedang haid atau sedang nifas, atau secara yang bagus kalau misalnya istri pun itu dalam kondisi capek, coba didialogkan, karena hubungan itu adalah hubungan supaya muncul harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Sekali lagi, pertama, jangan pada posisi berdiri. Apa tidak boleh? Boleh, tapi akan menyebabkan tadi itu, menyebabkan hati resah, menyebabkan penyakit lambung, penyakit kepala, dan juga penyakit-penyakit itu bisa muncul cepat dan bisa muncul nanti ketika tua. Dan juga pada posisi miring, itu juga tidak bagus. Apalagi kalau miringnya adalah miring sebelah kanan. Itu lebih tidak bagus lagi karena akan menghambat aliran darah. Dan itu juga bisa menyebabkan nanah ketika kencing nanah gitu. Maksudnya begitu. Baik sahabatku,
ini yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi, kalau bagi sahabatku yang belum menikah, maka anggap ini adalah sebagai pembelajaran agama, jangan dianggap sebagai video porno. Demikian sahabatku yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalnya sahabatku kurang begitu yakin dengan apa yang saya sampaikan, coba silahkan membaca Kifayatul Azkiya ini. Atau kalau misalnya ingin mendalami lebih serius, lebih dalam, bisa membaca kitab Qurratul Uyun sebagaimana yang telah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Semoga bermanfaat, dan ingat, ini adalah bagian dari tuntunan agama Islam, pendapat para ulama, dan pendapat para ulama itu kalau misalnya sahabatku sebagai seorang dokter, tenaga medis, maka bisa menelitinya lebih lanjut. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.